Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi dengan NIM 22552011110014. Kali ini saya akan nge-review sebuah materi yaitu jaringan komputer dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-14. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu, apa sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah kumpulan komputer yang terhubung bersama dengan maksud untuk bertukar kata atau informasi. Jaringan komputer dapat dihubungkan menggunakan kabel atau nirkabel. Jaringan komputer dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain Local Area Network atau bisa disingkat dengan LAN. LAN adalah jaringan komputer yang cakupannya kecil, seperti di dalam rumah, kantor, atau sekolah. Lalu yang kedua ada Wide Area Network yang bisa disingkat menjadi WAN. WAN adalah jaringan komputer yang cakupannya luas, seperti di antar kota, provinsi, atau negara. Yang ketiga, Metropolitan Area Network, yaitu bisa disingkat menjadi MAN. MAN adalah jaringan komputer yang jaringannya lebih luas dari LAN, tetapi lebih kecil dari WAN, seperti di dalam kota besar. Nah, di sini belum ada yang tahu kan apa itu protokol jaringan komputer? Protokol jaringan komputer adalah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Oke, lanjut kita memasuki referensi model OSI. Model OSI Open System Interconnection ialah sebuah sistem yang menghubungkan dua perangkat atau lebih untuk berkomunikasi dalam satu bangunan ataupun tidak. Lapisan model Open System Interconnection merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka yang distandardisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Model OSI membagi lapisan menjadi 7 lapisan, antara lain yang pertama ialah physical layer untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet. Yang kedua ada data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Yang ketiga ada network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Yang keempat ada transport layer untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Yang kelima, session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Yang keenam ada presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Lalu yang terakhir ada application layer sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Baik, kita sudah memasuki di referensi model TCP/IP. TCP/IP adalah kumpulan protokol yang digunakan dalam jaringan komputer. Protokol ini mencakup Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, serta sejumlah protokol lain yang berperan dalam komunikasi jaringan. Lapisan-lapisan pada model TCP/IP yaitu Application Layer, Transport Layer, Network Layer, dan Physical Layer. Apa sih IP address? IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan. Di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat apa itu media transmisi. Media transmisi ialah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. For your information, frekuensi juga sangat penting di media transmisi. Frekuensi adalah ukuran jumlah siklus gelombang dalam 1 detik dan diukur dalam hertz. Dalam konteks komunikasi nirkabel, rentang frekuensi yang digunakan berkisar dari frekuensi sangat rendah hingga sangat tinggi. Berikut beberapa kategori frekuensi yang umum digunakan. Frekuensi sangat rendah, rentang 3 kHz hingga 30 kHz digunakan dalam komunikasi dengan kapal selam. Frekuensi rendah, rentang 30 kHz hingga 300 kHz digunakan dalam komunikasi maritim dan navigasi. Frekuensi menengah, rentang 300 kHz hingga 3 MHz digunakan dalam radio AM. Frekuensi tinggi, rentang 3 MHz hingga 30 MHz digunakan dalam komunikasi jarak jauh seperti radio amatir. Very high frekuensi, rentang 30 MHz hingga 300 MHz digunakan dalam siaran TV, radio FM, dan komunikasi darat-udara. Selanjutnya, kita sudah memasuki di IP address. IP address ialah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. IP address terdiri dari 32 bit angka biner yang dapat dituliskan sebagai 4 angka desimal yang dipisahkan oleh tanda titik seperti 192, 16, 10, dan 1.
Pembagian IP version. Di sini ada dua versi IP. Yang pertama ada IP versi 4. IPv4 terdiri dari 32 bit dan bisa menampung lebih dari 4.294.967.296 host di seluruh dunia. Yang kedua ada IP versi 6. IPv6 diciptakan untuk menjawab kekhawatiran akan kemampuan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit untuk menampung IP address di seluruh dunia. Di sini juga saya akan memberikan sedikit tambahan. Apa sih IP private? IP private adalah alamat IP yang dimanfaatkan dalam kondisi tertentu dalam sebuah jaringan lokal. Penggunaannya tidak dapat diakses menggunakan jaringan internet secara langsung. Kita sudah memasuki sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan ialah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Di materi ini, saya hanya bisa menjelaskan jenis-jenis OS tersebut. Yang pertama ada sistem operasi jaringan berbasis GUI, sistem operasi jaringan berbasis teks, Novel Network, OS 2, Windows NT, fungsi OS, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya, dan yang terakhir ada menggunakan kemampuan server secara efisien. Berikutnya kita memasuki materi koneksi internet gateway. Koneksi internet gateway ialah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan jaringan di antara satu perangkat komputer dengan perangkat lainnya. Sama seperti materi sebelumnya, saya hanya bisa menjelaskan jenis-jenisnya. Jenis-jenis gateway yang pertama ada network gateway, IoT gateway, cloud storage gateway, VoIP trunk gateway, bidirectional gateway, unidirectional gateway, router NAT, dan yang terakhir ada gateway NAT. Lalu ada yang namanya metode akses. Local Area Network, yang biasanya disingkat menjadi LAN, ialah jaringan komputer yang mencakup area geografis terbatas, seperti dalam sebuah gedung atau kampus. Metode akses mengacu pada cara perangkat dalam jaringan berkomunikasi. Kalian harus tahu juga apa itu internet. Internet merupakan jaringan komputer menggunakan kabel yang memungkinkan transmisi data antar komputer dan perangkat lainnya yang berada dalam sebuah local area network. Yang terakhir ada implementasi jaringan. Implementasi jaringan komputer yaitu melakukan perencanaan dan perencanaan dengan menganalisis sistem jaringan yang akan dibangun yang meliputi seluruh aspeknya mulai dari komponen hardware dan software, layanan, dan sebagainya. Dalam perencanaan jaringan komputer LAN pada gedung bertingkat dapat dilakukan dengan dua macam teknik, yaitu horizontal subsystem dan vertical horizontal subsystem. Untuk menggabungkan beberapa topologi, digunakan beberapa teknik. Yang pertama ada teknik backbone, yang kedua ada teknik cascade, yang ketiga ada teknik stack, dan yang terakhir ada teknik bridge. Sekian dari review saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun khilaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.